Ye akan segera menjadi milik kita. Benarkah? Tentu saja itu benar. Nona Ye jangan main-main. Nona Ye. Ye Anzi Nona. Alur ceritanya diketahui namamu adalah Ye Anzi. Satu-satunya anak perempuan dari kelompok Ye beberapa tahun yang lalu. Karena kakek terkena serangan jantung di jalan. Orang yang lewat dikirim ke rumah sakit. Melakukan perbuatan baik tanpa meninggalkan nama. Aku akan pergi ke rumahmu nanti. Jadi kakek selalu menganggapnya sebagai dermawan. Sebagai tamu Lutian menyukai properti keluarga Ye. Dan meluncurkan serangan lembut. Kakek juga sangat puas dengan dermawan penyelamat jiwa ini. Jadilah cucunya sendiri Lutian. Tapi pria Phoenix yang nyata. Ada pacar dari teman masa kecil Su Qingqing. Keduanya bersaing untuk Ye. Bergabunglah dengan mobil yang sengaja menabrak Anda. Membuatmu menjadi vegetatif. Orang tuamu tidak akan setuju. Berbaring di tempat tidur selama 3 tahun. Bukankah ini novel yang saya baca? Aku memakai buku. Anan? Anan, akhirnya kau bangun. Kau tahu bagaimana aku? Aku hanya terlihat marah. Sebagai aktris era baru, akting adalah bisnis lama saya. Ye Anzi, lihat bagaimana aku bisa membalas dendam. Orang tuaku tidak khawatir. Pria robek tangan. Ye akan segera menjadi milik kita. Aku akan pergi ke rumahmu nanti. Orang tuamu tidak akan setuju. Orang tuaku tidak khawatir. Apakah aku menderita denganmu? Mereka juga putri saya. Kau mengerti mereka. Qingqing. Aku akan membiarkanmu menikah. Apakah aku menderita denganmu? Benarkah? Mereka juga putri saya. Kau mengerti mereka. Qingqing, aku akan membiarkanmu. Menikahlah denganku dengan pemandangan indah. Tentu saja benar. Baiklah. Maling sampai ke rumah sendiri. Lihat aja gimana aku ngurusin kamu. Hidup kembali. Aku harus minum untuk merayakannya. 1 Long Island Iced Tea, terima kasih. Oke. Jianya Fei asal-usulnya tidak diketahui, dialah yang sebenarnya menyelamatkan. Kakekmu orang yang berbuat baik tanpa pamrih. Lutian mengambil kesempatan. Mending aku yang tangkap dia. Mengubah skenario sepenuhnya. Seharusnya aku bersama orang seperti ini. Lebih baik daripada si pria ambisius itu. Halo Nona. Minumanmu. Maukah kamu menikah denganku? Maaf, aku cuma bartender. Bukan seperti yang Nona pikir. Maaf, aku tidak bisa menemani. Jiangnya Fei ya. Aku kenal kamu. Mending aku yang nafkahin kamu gimana? Bagaimana kamu tahu namaku? Kamu siapa sebenarnya? Kalau mau tahu siapa aku besok jam 10, datang ke tempat ini ketemu aku pasti tahu. Karena sekarang aku adalah Yanxi, membasmi pria brengsek, janji harus ditepati. Anan. Kamu tahu gak, aku khawatir banget sama kamu. Dulu kenapa kamu gak hati-hati sih? Untungnya Tuhan masih sayang bikin kamu sadar. Bisa acting banget. Dulu aku yang gak jaga kamu baik-baik. Bikin kamu susah. Aku bukan Yanxi yang dulu lagi. Jangan kira aku gak tahu. Aku jadi begini karena kamu. Anan, kamu kenapa? Gak apa-apa. Anan. Kamu akhirnya sadar, aku udah nunggu bertahun-tahun. Akhirnya bisa nikah sama kamu. Kamu juga nungguin kan, lihat. Ini kejutan yang aku siapin khusus buat kamu. Kebetulan aku juga ada kejutan buat kamu. Iya ya, oke. Tamu-tamu sekalian, teman-teman. Terima kasih sudah datang ke acara tunangan aku dan Anan. Selanjutnya saya akan mengumumkan. Tunggu sebentar, sebelum itu. Saya ingin menunjukkan sesuatu kepada kalian semua. Silahkan lihat layar besar. Saya pasti akan membuatmu
Menikah denganku dengan megah. Anan kamu. Tidak perlu berterima kasih, Lutian, keluarga Ye tidak akan menerima pria sepertimu. Kamu sekarang pergi dari Ye. Jangan percaya itu bukan saya. Itu hasil sintesis AI, benar-benar bukan saya. Hei hei hei. Aturan keluarga, Ye berkeluarga dulu baru berkarir. Tidak berkeluarga tidak bisa masuk grup. Miss Ye, pernikahanmu dibatalkan. Apakah grup Y akan diberikan kepada sepupumu? Karena hari ini adalah konferensi pers pertunangan. Mengapa kalian merilis video seperti ini? Apakah untuk publisitas Miss Y baru bangun? Apa kamu tidak tahu grup Y sekarang? Tidak ada pemimpinnya. Semua tenang. Pernikahan yang harus terjadi tetap akan terjadi. Anan, saya tahu ini ujian untuk saya. Saya memaafkanmu, saya mau menikah denganmu. Ayo tunangan. Karena sudah datang, jangan berpikir untuk lari. Kalau tahu diri pergi jauh-jauh. Kalian tunggu saja. Apa yang kamu inginkan? Tuan muda terjebak oleh wanita itu. Tidak, tuan muda belum bisa membuka identitasnya. Apa yang terjadi? Sepertinya serangan jantung. Pemuda ini menyelamatkannya. Pemuda ini baik, tapi sekarang orang seperti ini semakin sedikit. Kalau ditipu kamu tidak bisa membayar. Kakek ini seperti orang Ye, sepertinya tidak bisa menipu. Ye. Tuan muda kita masih masuk. Keluarga sudah datang, kita pergi. Benar-benar pergi setelah selesai. Menyembunyikan jasa dan nama. Wah pemuda. Kamulah yang menyelamatkan saya. Wah, terima kasih, kalau bukan kamu, saya sudah meninggal hari ini. Om. Dokter bilang Om harus istirahat yang cukup. Oh iya Saya akan kasih Om nomor telepon, nama saya Lutian. Kapan-kapan kalau ada apa-apa Om bisa hubungi saya. Jantung Om tidak baik, jangan keluar sendirian, terlalu berbahaya. Kapan-kapan kalau mau jalan-jalan atau main catur Om bisa ajak saya. Baik, ini untuk Om. Baik, anak muda sekarang. Seperti kamu ini jarang ada. Kamu tidak takut saya menipu kamu ya? Tetap saja orang baik lebih banyak. Kalau setiap orang takut ditipu, siapa yang mau menolong orang? Setiap keluarga punya orang tua, saling mengerti saja. Bagus, benar-benar bagus. Oh ya, saya punya cucu perempuan. Tidak tahu kamu. Kemudian kakek sengaja menyetujui, tapi dia dari awal sampai akhir adalah penipu. Sikapnya yang palsu hanya untuk mendapatkan Ye. Dan juga dia yang bernama Su Qingqing. Jadi seharusnya saya menikah dengan kamu. Nona Ye suka membalas budi dengan kejahatan. Saya seperti ini karena kamu. Kamu harus bertanggung jawab pada saya. Nona Ye, saya peringatkan kamu. Jangan bermain-main dengan saya, kalau tidak. Kalau tidak, bagaimana? Yanshi, kamu kembali ke sini. Saya mau semua datanya. Baik. Kakek. Kamu masih berani kembali, Xiao Tian, sudah cerita semuanya pada saya. Kamu selalu bilang apa tentang orang? Pergi menghina Xiao Tian. Selama ini, setiap kali Xiao Tian melakukan sesuatu, saya selalu melihatnya. Dia bukan seperti yang kamu katakan. Xiao Tian adalah penyelamat saya. Dulu kalau bukan karena dia, tulang-tulangmu yang tua ini sudah hancur. Bahkan kalau seluruh Ye diberikan padanya itu sepadan kakek. Kalimat itu sudah kamu ucapkan 800 kali. Bagaimana dia padamu? Kalian semua sudah melihatnya, tidak pernah membalas. Tidak pernah membalas, sangat perhatian. Kalau kamu sudah tahu sejelas ini, kalau begitu kamu harus menikah dengannya. Kakek kamu sangat menyukainya. Kalian berdua lebih baik bersama saja. Berhenti kamu.
Kakek, kenapa? Kamu, Kakek cepat duduk kakek. Kamu cepat duduk. Kakek, kamu sudah merasa lebih baik. Lutian. Aku tahu kamu anak yang baik. Aduh tapi cucuku ini. Tapi kamu tenang saja. Selama aku masih bernafas, aku tidak akan membiarkannya menikah dengan orang lain. Kakek, sebenarnya aku masih ada satu hal. Ingin memberitahumu. Apa, katakan? Dokter bilang kecelakaan dulu menyebabkan Anan tidak bisa punya anak. Aku juga anak tunggal, ayah ibuku sudah tua. Masih menunggu punya cucu. Ada pepatah bilang tidak berbakti, ada 3, tidak punya keturunan yang terbesar. Walaupun aku sangat mencintai Anan, tapi aku tidak bisa menjelaskan pada orang tuaku. Aku sendiri bagaimana bisa punya anak minta tolong orang lain? Sudah. Lutian, aku tahu kamu anak yang berbakti. Kami keluarga Ye berhutang padamu. Tapi keluarga Ye pasti akan memberimu kompensasi. Bayi tabung. Oh, sekarang teknologi sudah maju. Kakek, aku tidak setuju. Kakek, aku dengar buat bayi tabung. Sangat menyakitkan, aku kasihan Anan. Orang tuaku aku sendiri yang jelaskan. Aku rasa sudah diputuskan ya. Awalnya pikir bisa menyingkirkanku. Tidak menyangka harus memberiku anak. Kamu bilang anakmu. Aku akan suka. Tidak tahu malu. Seandainya tahu dia akan bangun. Dulu seharusnya langsung habisi. Kamu tidak sadar setelah dia bangun. Seperti orang yang berbeda. awalnya pikir tunggu sampai si tua hampir tidak bisa. Keluarga Ye akan jadi milik kita. Sekarang lihat kita harus bertindak. Xiao Tian, bagaimana kalau kita jual Ye Corp? Kamu tahu Jiang Corp? Tentu saja aku tahu keluarga Jiang. Keluarga Jiang adalah konglomerat top di sini. Siapapun yang bisa menjalin hubungan dengan mereka, maka hidupnya akan langsung melesat. Jiang Xijie punya anak haram sejak tahun lalu. Setelah dia sakit parah, dia terus mencari dengan harga mahal anak satu-satunya ini. Keluarga Gu yang membantunya menemukannya. Keluarga Gu ini kaya raya dan berkuasa. Dia juga tidak mau mengambil apapun dari keluarga Ye. Jadi Pak Jiang langsung memutuskan untuk mengumumkan pernikahan dengan keluarga Gu. Kekuatan finansial kedua keluarga ini, jika digabungkan bisa dibilang kaya raya. Apa hubungannya dengan kita? Kita bisa memanfaatkan keluarga Gu untuk menjalin hubungan dengan keluarga Jiang. King hari-hari indah kita. Segera tiba. Ngapain? Tentu saja bikin anak denganmu. Bagaimana caranya keluar dari keluarga Ye? Rumah, mobil, perusahaan, uang, aku mau semuanya. Oke, 30 juta. Ditambah rumah ini juga untukmu. Nona Ye memang dermawan. Langsung bilang 30 juta, kamu bercanda ya? Aku sarankan jangan terlalu berlebihan. Setuju atau tidak, King MU masih menunggumu untuk menikahinya dengan megah. Jangan lama-lama, setuju atau tidak. Aku kasih waktu 3 detik untuk berpikir. 3, 2, Boleh, tapi kamu harus langsung membereskan barang-barangmu. Dan pergi dari sini. Aku ingin lihat Nona Ye mau kemana. Mencari 30 juta ini. Dalam seminggu harus sudah masuk ke rekening bankku. oke. Tunangan. Kamu mau apa? Aku mencarimu begitu lama, tentu saja mau kamu bertanggung jawab padaku. Kamu tidak takut aku juga Lutian nomor 2. Kamu tidak akan. Bagaimana kamu tahu? Perasaan. Aku hanya ingin mendekatimu. Aku punya uang, aku bisa menafkahimu. Kasih aku 1 gelas lagi. Pelit, aku mabuk, bersandar dulu. Hei, rumahmu di mana? Aku antar kamu pulang. Jalan Ankang. Ayo pergi. Bukan Nona Ye kah, kenapa kamu sampai di sini? Oh iya, ini rumahku. Kita main masing-masing, jangan saling ganggu. Atau kamu masih tidak bisa melupakanku?
Mau minta aku balik lagi? Kamu terlalu banyak mikir aku datang. Hanya ingin mengambil barangku. Lagi pula aku sama sekali tidak ingin melihatmu. Kak Xiaotian, kenapa kamu datang? Aku lihat hari sudah gelap jadi aku keluar menjemputmu. Kak Anan, terima kasih sudah menyerahkan Kak Xiaotian padaku. Kakaknya Xiaotian, apakah ada salah paham tentangku? Jangan hiraukan dia. Satu adalah bajingan penipu uang. Satu lagi adalah pelakor yang merayu suami orang. Kalian berdua memang cocok. Kakak ngomong apa sih? Aku dengan Kak Xiaotian sejak kecil sudah akrab. Lagi pula waktu aku bersama Kak Xiaotian lebih lama daripada kamu. Siapa sih pelakor sebenarnya? Kamu maksud apa? Kamu mau ngapain? Jangan tidak tahu malu. Kak Xiaotian, dia mau mukul aku. Memukul perempuan yang tidak tahu malu itu kamu. Aku datang hari ini khusus untuk memberitahumu. Aku sudah punya tunangan. Konferensi pers kemarin kamu tidak lihat jelas. Hari ini kamu lihat baik-baik. Ternyata dia jangan sok hebat. Lihat penampilanmu anak klub malam ya. Akhirnya dapat jodoh orang kaya. Sudah tercapai keinginanmu ya gigolo. Tadi kenapa kamu datang? Mengantar kopermu. Kamu sudah lihat semuanya. Semua berkat kamu. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Mau kemana? Ke rumahmu atau ke hotel. Dia yang memukulku. Ok. Sini serahkan padaku, aku yang lindungi kamu. Berani memukul perempuan, dasar apa sih? Kamu. Aku hanya tidak suka mereka memukul perempuan. Awas bahaya, wahai tuan muda. Ye Anzi. Apa tujuanmu mendekati saya? Saya ingin menikah denganmu. Kok kamu bisa datang? Tidak menyangka kamu rela untuk seorang pria tampan menahan pukulan. Apa hubungannya denganmu? Jangan-jangan kamu takut. Saya takut. Saya datang hanya ingin memberitahumu. Sebelum 30 juta masuk ke rekening kamu masih tunangan saya. Jadi kamu harus menjaga kesopanan. Atau lebih baik belajar dari adik kingkingmu. Apa artinya punya muka? Kak Xiaotian, baru saja saya menunggumu di depan pintu. Ada orang yang mencoba memaksaku. Kamu selalu tenang dan patuh. Siapa yang berani mengganggumu di siang bolong? Orang itu memanggilku sebagai pelakor. Dan juga menghina kehormatanku. Membuatku tidak punya muka tinggal di kota ini. Yani, saya dan King sudah berteman sejak kecil. Atas dasar apa kamu menyebutnya pelakor? Kamu bahkan menyuruh orang untuk mengganggunya. Kamu percaya tidak? Saya akan melaporkan ke polisi. Baiklah, laporkanlah. Saya ingin melihat siapa sebenarnya yang melakukannya. Kamu. Untungnya saya lari cepat. Tidak terjadi apa-apa, Kak Xiaotian. Kakak tidak bahagia dalam pernikahan. Marah juga wajar. Semuanya salah saya. Karena kakak tidak bisa menerima saya. Maka lebih baik saya mengalah saja. Saya beritahu kamu YNZ. Alun cek rekaman CCTV. Sekarang juga minta maaf pada King. Sepengetahuan saya yang merebut tunangan adalah dia. Yang menjadi pelakor juga dia kalau begitu. Terserah dia kalau dipukul.
Kak Xiaotian, kali ini biarlah. Sebagai wanita saya juga bisa mengerti. Meskipun dia menyuruh orang untuk menggangguku, itu juga karena mencintaimu. Semuanya salah, saya terlalu mencintaimu. Tidak bisa lepas darimu. Kakak, maafkan saya, semuanya salah saya. Hari ini saya akan tunjukkan pada kalian. Saya Ye Anzi selalu jujur dan terbuka. Tidak pernah melakukan hal-hal yang curang. Lihat baik-baik. Tamparan ini baru saja saya berikan. Menarik. Kamu memang pantas dipukul. Menjadi simpanan itu bangga ya. Selalu pamer di depan saya. Kalau kamu ingin semua orang tahu, kamu mengambil sampah yang saya buang, saya akan memenuhi keinginanmu. Kakak Xiaotian adalah pria terbaik di dunia, saya tidak membiarkan kamu berkata begitu tentangnya. Dalam satu selimut tidak ada dua jenis orang, jangan pikir saya tidak tahu. Kalian berdua itu. Kamu bilang saya mengganggumu tadi, baiklah kita bisa lihat rekaman kamera rumah sakit. Bukan semaumu untuk melihatnya. Saya punya rekaman. Kakak Xiaotian, saya terlalu mencintaimu. Saya takut kehilanganmu, kamu harus percaya padaku. Saya tidak bersalah. Saya percaya. Bagaimana kalau saya memberikan tempat tidur ini untuk kalian? Ye Anzi, kamu hanya iri pada King King. Karena dia bisa mendapatkan cintaku, dan kamu tidak bisa. Saya tidak mau banyak bicara lagi denganmu. 30 juta. Segera transfer ke rekening saya. Sebelum Ye Anzi pingsan, selalu dikendalikan oleh Lutian. 3 tahun dalam keadaan pingsan, tidak punya uang sama sekali. Sejak Lutian mengambil alih Yeshi, Su King King menempatkan semua kerabatnya di dalam perusahaan, dan sejak itu terus mengalami kemunduran. Jika tidak menemukan investor, hanya bisa menyatakan bangkrut. Ye Anzi tidak hanya tidak punya uang, tetapi juga menanggung banyak pinjaman bank. Tidak bisa mengeluarkan uangnya. Kalau begitu berikan Yeshi kepada saya. Mimpi kamu Yeshi adalah hasil kerja keras kakek saya. Saya tidak akan pernah memberikannya padamu. Dia seorang bartender. Mungkin tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Bagaimana jika ada wanita kaya yang menyukai tipe seperti dia dan menghamburkan uang untuknya? Ye Anzi, bagaimana kalau kamu dan pria tampan ini pergi ke klub malam menjadi pelayan minuman? Naik ke tempat tidur beberapa pria. Jaga sikapmu. Wah, cukup berani ya. Kalau begitu kamu yang membayar 30 juta untuknya. Boleh saja, tapi sekarang aku punya satu permintaan. Dari hari ini, kamu hilang di depan Nona Ye. Bagus-bagus, ayo kita pergi. Kenapa masih diam saja hilang? Ayo kita pergi, King King. Kamu kok bisa punya video CCTV rumah sakit? Kebetulan aku punya teman di ruang monitor. 30 juta itu 30 juta. Kenapa kamu menerima untukku? Kamu kan cuma bartender. Bagaimana bisa punya uang sebanyak itu? Beberapa waktu lalu, kebetulan kenal seorang wanita kaya yang kasih aku. Kalau tidak, mana mungkin aku punya 30 juta. Kenapa kamu nangis? Salah kamu, aku sial banget. Nona Ye. Meskipun kamu sudah menangkis pisau untukku, tapi tidak perlu sampai aku harus membayar dengan dagingku. Lagi pula tadi aku sudah kasih uang ke Lutian untukmu. Itu sudah bisa dianggap aku balas budi padamu. Jangan pergi. Budimu menangkis pisau untukku sudah aku balas. Tapi budimu menyelamatkan kakekku belum aku balas. Nona Ye, tidak usah. Aku tidak enak badan. Untung pisau itu menusukku. Kalau tidak kamu bisa dalam bahaya. Pasti itu ulah Lutian. Kalau tidak mungkin kita baru keluar langsung dikepung. Dia pasti takut kejahatannya terbongkar. Aku tidak peduli apa tujuanmu tapi lukamu. Benar-benar karena aku sebelum lukamu sembuh. Aku akan bertanggung jawab padamu, aku cari dokter. Kamu istirahat yang baik. Keberhasilan bertahap juga kemenangan. Permisi, bagaimana kabar Nona Ye? Kabarnya Nona Ye. Menangkis pisau untuk seorang pria klub malam, benarkah? Nona Ye tidak akur dengan mantan tunangannya, benarkah? Apakah Anda konferensi pers mengumumkan tunangan, Pak? Bagaimana Anda kenal Nona Ye? Apakah Anda selingkuhan Nona Ye? Apa katamu? Sudah, jangan difoto, tidak ada komentar. Tuan muda, ayah menelepon.
Hari ini Anda harus pulang. Kapan Anda berencana mengaku hubungan Anda dengan Nona Ye? Aku. Tuan muda, lihat ini. Nona Ye adalah putri dari grup Y. Dulu kita menyelamatkan kakek itu pendiri grup Y. Dia kakeknya, dia ingin membalas budi. Jadi dia menikahkan Nona Ye dengan Lutian. Nona Gu bulan ini akan menyelesaikan studinya dan kembali ke negara. Bagaimana dengan rencana pernikahanmu? Aku sarankan kamu menyerah saja. Dulu saat aku dan ibumu bersama, kami juga ditentang keluarga. Ibumu terpaksa pergi dan melahirkanmu, aku tahu. Kalian berdua membenciku, ibumu sampai mati. Tidak mau menemuiku. Apa gunanya kamu mengatakan ini sekarang? Dulu aku dan ibuku, kelaparan dan kedinginan, di mana kamu? Saat ibuku kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit kekurangan uang, di mana kamu lagi? Aku tidak punya ayah. Saat dibully, di mana kamu lagi? Kuharap tidak terlambat untuk memperbaiki ini. Aku sudah tua, kesehatan juga tidak baik. Grup ini harus ada yang meneruskan. Pernikahan dengan keluarga Gu. Tidak ada hubungannya denganku. Kamu juga tidak muda lagi, kamu tidak bisa terus-menerus nongkrong di bar. Tidak perlu kamu urus. Kalau tidak ada apa-apa, aku pergi. Sialan. Kak, ikut aku malam ini. Kalau matamu bermasalah, pergi ke dokter. Jiang Yefe, baik, kemarilah. Kenapa kamu tidak di rumah sakit? Kenapa ke sini? Gadis kecil dari mana, ada hubungan apa denganmu? Dia suamiku, apa hubungannya? Aku datang menjemputmu pulang. Kerja seperti ini jangan dilakukan lagi. Di sini ada semua jenis orang. Keluarga kita tidak kekurangan uang. Membatalkan pertunangan dengan Lutian apa benar karena pemuda klub malam ini? Tidak mungkin, seharusnya tidak, tapi aku punya kabar burung. Kudengar Lutian menyuruh orang menebas pemuda ini. Tapi Yeanshi menangkisnya untuknya. Awalnya aku tidak percaya. Sekarang tidak sepenuhnya percaya, tidak menyangka si tampan ini. Cukup licik, untung dia. Nona Ye, pekerjaanku memang seperti ini. Aku sudah terbiasa, kamu tidak perlu kasihan padaku. Aku tidak bisa membiarkan siapapun menyakitimu. Jijik sekali, cuma mau uang kan? Dia kasih kamu berapa, aku gandakan. Kalau tidak salah, suamimu adalah Xiao Shen dari Shenzhou Apparel kan? Ye yang hampir bangkrut aja. Berani-beraninya mengganggu keluarga kami. Sungguh keterlaluan. Hei, hancurkan Shenzhou Apparel. Hei sayang, apa maksudnya mau memboikot kami? Tidak mungkin. Nonye, tolong maafkan kami. Ini semua salah kami. Maafkan kami ya. Apa hubungannya dengan saya? Saya cuma orang dari Ye yang hampir bangkrut. Mana berani ganggu keluarga Anda? Saya tidak akan hidup lagi, Nonye. Maafkan kami ya. Ini semua salah saya. Saya tidak seharusnya melakukan ini. Nonye, maafkan kami, maafkan kami. Apa cuma minta maaf sama saya sendiri? Maafkan kami ya, ini semua salah saya, maafkan saya. Maafkan saya, ayo pulang. Yeanshi. Jiang Yubai sekarang ada di tangan saya. Nggak ada apa-apa. Cuma mau ngasih pesan dari mantan dan pacar barumu. Sebenarnya kamu mau apa sih? Uangnya sudah saya berikan. Saya masih mau perusahaan Ye. Kurang ajar. Hei hei. Nggak nyangka. Kamu juga cuma alat Yeanshi buat bikin saya kesal. Untuk membuat saya marah. Sebenarnya kamu siapa? Seperti yang kamu lihat, saya cuma seorang bartender kecil. 30 juta berapa nyawa yang dikorbankan buat dapatkan itu. Tapi dengan mudahnya kamu berikan ke Yeanshi. Setelah sekian lama. Kenapa tiba-tiba muncul? Apa tujuanmu mendekati Yeanshi? Apa kamu pikir saya sama seperti kamu? Kamu mendekati Yeanshi cuma demi uang kan? Tapi uangmu itu, di mataku nggak ada apa-apanya. Baguslah kamu sadar. Nanti kalau kamu masih hidup,
Meskipun kamu umumkan ke seluruh dunia, kalau kamu yang menyelamatkan kakek Ye Anxi, aku tidak akan ikut campur. Kemarin malam kamu beruntung. Hari ini tergantung nasibmu. Berhenti. Jangan bergerak Ye Anxi. Demi seorang pria tampan, seperti dia kamu benar-benar datang. Lutian, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Ye Anxi, aku beritahu kamu. Hari ini tidak ada yang boleh pergi. Kalau berani serang aku saja, kenapa kamu cari dia? Bukankah kamu hanya ingin Ye Group aku kasih? Pergi. Mau lari, lihat dulu kemampuanmu. Datang. Karena sudah datang, aku tidak akan mudah melepaskan kalian. Hari ini tidak ada yang boleh lari. Lutian, kamu tidak jujur. Perjanjian sudah aku berikan. Jujur, kita sudah bersama begitu lama. Kamu tahu aku hanya jujur pada King King. Ye Anxi, kita sudah bersama begitu lama. Aku tidak pernah menyentuhmu, tapi aku juga tidak tertarik. Hari ini biar kedua saudaraku yang menikmati. Saudara-saudara, layani dia. Ye Anxi, apakah ini sepadan? Untuk kamu aku rela. Kenapa tali ini tidak bisa dibuka? Bangsat, mati saja. Ye Anxi. Ye Anxi, kamu gila ya? Aku bilang akan bertanggung jawab padamu. Bodoh. Peluk aku. Jangan tidur, bangun, jangan tidur. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginan kalian mati bersama. Tuan muda. Siapa sebenarnya orang ini? Putra tunggal Jiang Group, Jiang Ye Fei. Kamu sudah bangun. Apa yang terjadi? Sakit. Jangan berpura-pura, aku tidak akan tertipu lagi. Kali ini benar-benar sakit. Kalau bohong aku jadi anjing. Kamu ngapain ini rumah sakit? Jangan bergerak. Tunggu sebentar, aku belum siap. Kenapa tidak mau ya? Mau. Cuma aku agak takut. Barusan kenapa kamu menutup mata? Aku cuma agak takut sakit. Oke. Kalau gitu aku duluan ya. Aku udah nolong kamu 2 kali, jangan sembarangan pergi. Iya Ye. Kali ini berapa yang harus aku bayar? Untuk balas budi kamu. Aku nggak mau uang, aku mau. Ye emang orangnya buru-buru. Bilang aja, mendekati aku ada tujuan apa? Aku mau. Aku mau cinta kamu. Jiang Ye Fei, baik kita nikah yuk. Aku bisa nafkahin kamu. Aku nggak perlu kamu nafkahin lagian. Aku nggak sesederhana yang kamu pikir. Dari kecil aku hidup sama mama. Papaku karena keluarga nggak setuju akhirnya ninggalin dia. Tapi waktu itu mama udah hamil sama aku. Pas setelah aku lahir mama ngurusin aku. Bawa aku jualan keliling. Kita sering gak bisa makan. Pas udah gede dikit, mama akhirnya bisa kerja. Tapi malah kecelakaan. Pasti kamu banyak ditindas dan menderita. Maaf aku datang terlambat. Kamu yang pertama. Wanita yang bilang gini sama aku. Seandainya aku muncul lebih awal, kamu nggak bakal menderita segitu. Aku bakal nemenin kamu main yang seru. Makan yang enak. Nonton film yang bagus. Jiang Ye Fei, baik kita nikah yuk. Aku pasti bakal baik banget sama kamu. Baik banget.
Setuju dong, cepetan setuju. Calon istri aku udah balik. Iya, itu Guling Air dari keluarga Gu tadi terbang. Dari Australia jurusan keuangan. Orangnya cantik lagi. Aku nggak mau. Keluarga kita udah ada perjodohan. Nggak ketemu kan nggak enak. Aku udah ada calon nikah. Kita bakal cepat nikah. Apakah yang kamu katakan tadi benar? Ya, Yay, berhasil. sudah kubilang kan itu kamu. Pergilah kamu, nikahlah, aku tidak ingin melihatmu lagi. Baik kalau begitu aku pergi. Bodoh, aku hanya bercanda, kamu malah serius. Lihat nanti kamu masih mau menipuku atau tidak. Tidak berani lagi. Kamu seorang bartender bisa tinggal di rumah sebaik ini. Wow, Ini rumah bosku yang dipinjamkan padaku. Dipinjamkan untuk tinggal. benarkah? Ya, Kalau begitu nanti aku yang bayar sewa rumahnya. Soal pekerjaanmu itu bisa tidak kamu tinggalkan. Meskipun sekarang perusahaan Y hampir bangkrut, tapi aku akan berusaha menyelamatkan perusahaan Y. Nanti aku bisa menghidupimu. apakah Nona Ye cemburu? Ya, kamu milikku. Tapi jika kamu menyukai pekerjaan ini, kamu masih bisa melanjutkannya, tapi kamu harus tetap setia padaku ya, kamu juga bisa bantu aku di perusahaan Y. Meskipun sekarang situasinya agak rumit. Kamu tadi memanggilku apa? Nona Ye, Tidak, kamu harus memanggilku sayang. kalau begitu kamu istirahat dulu, selamat malam. Tunggu dulu. Bisakah kamu tidur bersamaku? Aku agak takut gelap. Mengatasi preman saja begitu hebat. Sekarang bilang takut gelap. Jangan salah paham maksudku. Maksudku aku yang tidur di tempat tidur, kamu yang tidur di sofa. Baik. Bagaimana kalau kamu tidur di tempat tidur saja? Sofa ini terlalu kecil. Kakimu yang panjang pasti tidak nyaman. Tapi tidak boleh melebihi bantal ini. Baik. Aku tidur dulu, selamat malam. Tidurlah, aku selalu ada. Nona Ye bangun. Sayang. Kamu ngapain? Gak ngapa-ngapain. Kamu main api. Aku nggak. Kalau berani goda, berani tanggung jawab. Baru siapa bilang ngantuk? Salah kamu tadi panggil aku apa? Salah aku. Kamu malu-malu kenapa? Kita semua udah dewasa. Masa kamu bilang ini pertama kali? Masa ini udah berkali-kali buat Nona Ye. Tentu saja. Aku bercanda, kamu marah. Aku nggak. Aku udah bilang kamu harus panggil aku apa? Hani. Nah gitu dong. Aku kasih tahu ya. Kakek aku ulang tahun ke-70 beberapa hari lagi. Aku ajak kamu ya. Sudah saatnya kamu ketemu keluarga. Katanya Nona Ye punya pacar muda. Bener nggak sih ini beberapa hari lalu? Ye Anzi bahkan buat dia ngebokin bos Shen dari Shen You, kamu bilang bener nggak?
Segitunya. Lihat nggak, jangan bilang. Pacar mudanya emang ganteng sih. Kalau nggak ganteng gimana jadi pacar muda? Makan nasi lembut juga nggak sembarangan orang bisa. An. Nggak usah peduliin dia. Kakek lihat tuh An. Bawa pacar muda, panggil dia ke sini. Baik kakek An. Kamu brengsek masih aja nggak pergi. Kamu datang nggak sapa aku udahlah. Kamu bahkan nggak pedulin kakek. Kakek suruh kamu ke sini. Hari ini banyak orang sementara kasih kamu muka. Kakek selamat ulang tahun. Ye Anshi. Hari ini pesta ulang tahun kakek. Kamu bawa dia gimana sih? Kamu bikin muka tua aku malu. Kamu merasa aku hidup terlalu lama. Yang nggak aku kasih tahu. Kecuali Xiao Tian. Siapapun nggak bisa jadi cucu menantu aku. Dengar ya. Para kerabat dan teman-teman. Saya mewakili keluarga Ye menyambut kehadiran Anda semua. Hari ini ada satu hal penting yang ingin saya umumkan. Beberapa tahun yang lalu, saya mengalami serangan jantung di pinggir jalan. Beruntung ada anak ini Lutian yang memberikan obat dan mengantar saya ke rumah sakit, sehingga saya bisa hidup sampai sekarang dan memiliki kesempatan ini untuk bersama Anda semua merayakan ulang tahun ke-70 saya. Xiao Tian adalah penyelamat saya. Karena itu saya memutuskan, setelah Xiao Tian menikah dengan Anan, saya akan menyerahkan grup Y secara resmi kepada Xiao Tian. Xiao Tian, kamu juga mau bicara? Baik kakek. Para teman dan tamu undangan. Grup Y adalah hasil jerih payah kakek yang didirikan dari nol. Saya pasti tidak akan mengecewakan harapan kakek terhadap saya. Saya tidak setuju. Kamu. Sebelumnya di konferensi pers mungkin Anda sudah lihat. Kalau Anda belum serius, maka saya akan perkenalkan lagi. Pria saya Jiang Yefei. Sangga tidak masuk akal, benar-benar tidak masuk akal. Putri Ye ini gila ya Lutian. Dia kan penyelamat keluarga mereka. Seperti kisah petani dan ular versi keluarga kaya. Menurut saya si pria tampan ini entah jago diranjang atau sudah memakai ilmu hitam. Pada Putri Ye, Saya Lutian senang bertemu dengan Anda. Jiang Yefei. Berani mengaku sebagai anak tunggal keluarga Jiang. Berani sekali ya. Kalau Tuan Lu tidak percaya, maka saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lutian memang berhati lapang. Bagaimana bisa seorang penyelamat dan seorang pria klub malam? Yeanshi. Keluarga kami Ye. Di sini termasuk keluarga terpandang. Tapi kami juga keluarga yang terhormat. Saya tidak mengizinkan kamu menikahi anak pria klub malam ini. Kakek, apakah kamu sudah tua? Mata kamu tidak baik. Manusia atau hantu saja tidak bisa membedakan. Anan, jangan banyak bicara, jangan buat kakek marah. Aku suka dia sebagai orangnya. Dia anak pria klub malam pun tidak apa. Makan uang orang lain juga tidak apa. Aku tetap suka dia sebagai orangnya. Kamu anak kurang ajar. Kamu pikir dia benar-benar mencintaiku? Dia hanya mengincar kekayaan keluarga Ye, mengincar uang keluarga Ye untuk menikahi cinta sejatinya Su Qingqing. Kak Anan, kapan aku pernah menyinggungmu? Kamu harus mempermalukanku di depan banyak orang. Menjadi selingkuhan takut dipermalukan. Jangan asal bicara. Qingqing itu aku yang mengundangnya. Selama beberapa tahun kamu koma, dia sering datang ke rumah kita untuk membantuku memasak, mencuci pakaian. Kamu tidak bisa menodai kehormatan orang. Selingkuhan berani muncul di sini. Kamu. Jiang Yefei, semuanya karena kamu. Aku hanya bartender kecil, kamu juga iri. Muka keluarga Ye sudah kamu nodai. Aku pasti akan memberimu pelajaran. Kak Anan, aku selalu menganggap kakak Lutian seperti kakak kandungku sendiri. Kalau kamu tidak suka padaku, maka aku akan menghilang saja.
Muka keluarga Ye sudah kalian nodai. Aku akan memberimu pelajaran. Anak yang tidak berbakti. Jiang Yefei, kamu mau apa? Tenang, aku baik-baik saja. Anan, kamu bersamanya. Apakah hanya untuk membalas dendam padaku? Membalas dendam padaku, malah ingin berterima kasih. Kalau bukan karena kamu melakukan hal-hal ini, aku tidak akan tahu. Di dunia ini selain kamu sampah seperti kamu, masih ada dia yang layak aku cintai. Aku mencintainya. Kamu aku. Kita pergi. Jiang Yefei, kamu berani menjatuhkan tongkat kakekku. Kakek. Kakek, kamu kenapa kakek? Kakek, bangunlah. Kakek. Jiang Yefei, terima kasih sudah melindungiku dari kakek. Kalau dipukul pasti sakit. Jiang Yefei, apa kamu sudah jatuh cinta padaku? Kamu. Apakah wajahmu masih sakit? Apa kamu sudah jatuh cinta padaku? Kok tiba-tiba mau bertanggung jawab lagi? Yang master, cepat naik mobil, mari pergi dari sini. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Saya cuma supir ojek online, wajar kalau pernah ketemu. Kamu kenapa? Kok ada darah, cepat bawa ke rumah sakit? Tidak pulang. Salahku, semua salahku. Kenapa kalau dia menangis aku jadi lebih sedih? Kamu gimana? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Kok sampai batuk darah, mana mungkin aku tidak khawatir. Jiang Yefei. Luka yang parah sekali. Salahku semua. Aku yang menyebabkan ini semua. Anan, itu sudah seharusnya kulakukan. Bukan salahmu. Sakit tidak? Tidak sakit. Ye Anzi. Sekarang giliranmu yang bertanggung jawab padaku. Maksudnya apa? Aku datang untuk menjemputmu pulang kerja. Non Ye tidak percaya, mau cek kehadiran. Tentu saja tidak, aku cuma tidak tenang kalau ada wanita-wanita itu. Sayang, bisakah kamu tidak melakukan pekerjaan ini lagi? Kalau kamu suka, ya sudah, aku akan menjemputmu setiap hari. Jiang Yefei punya target baru lagi. Hari ini ada yang datang mencarinya. Lagi-lagi yang muda dan cantik. Dan kaya mereka berdua. Baru saja di pintu belakang berpelukan. Wajahnya bukan cuma wanita, pria pun pasti tergila-gila. Banyak wanita yang mendekatinya, itu wajar. Kalau aku wanita, aku juga rela mengeluarkan uang banyak untuk memeliharanya. Sponsornya kan Ye Anzi dari keluarga Ye. Kamu tidak mengerti kan? Ini namanya saling memenuhi kebutuhan. Bermain sandiwara. Itu keluarga Ye kan kecil, mana ada banyak uang. Lagian sekarang semua orang tahu. Keluarga Ye itu cuma pura-pura kuat aja. Menurutmu Jiang Yefei rela cari yang kayak gitu? Itu dia orangnya. Akhir-akhir ini dia sering diganggu. Suaranya juga dia. Aku tahu dia yang ajak kamu ke acara ulang tahun kakek Ye, putri keluarga Ye Anzi. Dia beneran tulus sama kamu. Tulus buat apa? Keluarga Ye ini sebentar lagi bangkrut. Uang nggak ada, apa-apa nggak ada, aku lebih pengen kamu. Mending kamu ikut aku aja. Apa yang kamu mau aku bisa kasih. Aku punya uang tampan badan juga, oke? Kalau gitu aku mau kamu. Oke, aku kasih kamu. Berani nggak ikut aku ke tempat yang lebih nyaman? Pergi aja, apa takut? Jiang Yefei, kamu bohong sama aku. Kakek ini jangan sampai mati. Aku tahu kamu capek, sini aku pijitin kakimu. Xiao Tian, kan kamu bilang kita sebentar lagi punya uang 3 juta itu. Bukannya udah masuk?
Tapi si bajingan Jiang Yefei Bai itu ambil lagi. Sama keluarga Ye udah dapat perjanjiannya. Tapi King King percaya sama aku. Aku pasti bakal ambil lagi semuanya. Xiao Tian, kita harus cepetan habisin si anak ini. Kayaknya agak susah nih. Dia ngaku anak satu-satunya keluarga Jiang. Xiao Tian, kok kamu sekarang polos banget? Dia kan cuma simpanan biar bisa deket sama orang kaya. Apa aja bisa dia bilang. Karena Ye Anzi percaya banget sama dia. Kalau gitu kita. Kak King King. Kak King King, gimana acting kita, oke kan? Oke banget, sini ambil. Makasih Kak. Kita udah janji ya. Kejadian malam ini jangan bilang siapa-siapa. Tahu kan? Tenang aja. Tenang aja, jangan bilang. Sampai mati pun aku nggak bakal bilang. Baik, kalian pergi dulu. Wah, terima kasih kakak. Baik, ayo pergi. Selamat tahun baru, semoga rezeki melimpah. Kak Xiao Tian, aku sudah selesaikan. Sekarang giliranmu. Anan, kamu cari mati ya? Ah, maaf, aku segera bawa dia pergi, maaf ya. Anan, kenapa kamu? Apa sih brengsek itu menyakitimu lagi? Ini bukan urusanmu. Anan, sampai sekarang kamu masih melindunginya. Hanya aku yang bisa membuatmu bahagia. Pergi sana. Di sini tidak ada orang, kamu acting apa? Anan. Aku sarankan kamu jauhi Nona Ye. Dia adalah wanita aku. Kamu pantas apa? Kurasa kamu cepat lupa kejadian di gudang itu. Aku sarankan kamu cepat pergi. Kalau tidak, kamu tidak akan tahu bagaimana matimu. Wanita simpanan seperti kamu. Untuk mendapatkan keuntungan dari wanita kaya. Apa saja bisa kamu katakan. Apa yang kamu Ada lakukan? apa, Jiang Yefei Bai? Lutian, kamu brengsek. Tidak apa-apa. Lutian benar. Aku hanya seorang bartender kecil. Bagaimana mungkin aku pantas dengan Nona Ye? Zhang YV by Kamu. Lutian, jangan bohong. Kamu bisa menipu kakek tapi tidak aku. Jangan, aku tidak pantas. Jiang Yefei Bai. Aku bilang aku akan menjagamu. Lutian, jangan lupa saat itu. Kamu datang ke keluarga Ye seperti apa, aku beritahu kamu. Kamu tidak berhak menunjuk-nunjuk Jiang Yefei Bai. Yi Zhang YV by. Aku akan membuat kalian membayar. Bukannya kamu bilang akan menjemputku, kenapa kamu pulang duluan? Bukannya kamu pergi ke hotel, apa aku harus menunggumu? Hotel-hotel apa? Apa kamu merasa aku mengganggumu? Ya, sedikit. Baik, putus. Mulai sekarang aku tidak akan mengganggumu lagi. Air kita jangan sampai bercampur. Bukan. Mengapa tiba-tiba kamu bilang putus? Bukankah kamu ingin kebebasan? Maka aku akan memberimu kebebasan. Pasti ada sesuatu yang terjadi, kamu harus memberitahuku. Hanya untuk memberimu kebebasan. Aku sudah memberimu kebebasan, apa kamu masih belum mengerti aku memberimu kebebasan? Aku suka kamu yang selalu menempel padaku di dunia ini. Berani menempel padaku seperti ini, kamu adalah wanita pertama. Lalu bagi kamu aku ini siapa? Tunangan, tentu saja tunangan. Jangan berpura-pura bodoh. Di depan pintu bar bersama wanita lain. Aku sudah mendengarnya semua. Alun segera periksa apa yang terjadi di bar. Tunggu sebentar. Minggir. Tunggu dulu. Kak King King bilang dia ingin merasakan bagaimana rasanya berpacaran. Bantu dia sedikit dong. Benar-benar dia meminta saya dan pacar saya. Untuk berpacaran. Lalu saling bermesraan, katanya begitu. Dia benar-benar pacarku, kamu tidak percaya. Ayo tunjukkan padanya. Sini aku tunjukkan fotonya. Ada foto di momen WeChat. Aku akan tunjukkan padamu. Kamu adalah wanitaku, kamu harus percaya padaku. Tidak akan melakukan hal-hal yang memalukanmu, apalagi. Kamu juga pernah bilang akan bertanggung jawab padaku. Sudahlah. Apa yang terjadi? Sakit. Apa masalahnya? Sakit.
Cepat-cepat duduk. Apa yang terjadi padamu? Sepertinya terluka. Apa ini sakit lalu ini? Apakah ini? Ini hatiku terluka. Apa maksudmu? Tentu saja bertanggung jawab padamu. Halo apa? Kondisi kritis. Ye Anshi. Kakek sekarang seperti ini semua, karena kamu dan pria tampan ini. Kalian lebih baik berdoa agar kakek segera sadar jika tidak. Kalau tidak kamu akan kehilangan kesempatan untuk memperebutkan harta keluarga Ye. Kalau tidak kamu akan kembali menjadi anak miskin yang tidak punya apa-apa. Kalau tidak kamu tidak akan bisa menikahi Su Qingqing yang kamu cintaikan. Kak Anan sekarang ini waktunya seperti apa? Masih ngomong begitu keselamatan kakek yang penting. Selama kamu koma ini, saya dan Kak Xiao Tian yang merawatnya kami sudah menganggapnya seperti kakek sendiri. Kalau kalian bilang begitu jadi kayak kalian yang berbakti saya yang tidak. Kak Anan bukan itu maksud saya. Ribut apa kalian? Dokter, bagaimana keadaan kakek saya? Dokter, saya keluarga pasien. Bagaimana keadaan kakek saya sekarang? Pasien sudah melewati masa kritis. Tapi memang usianya sudah tua, dan itu penyakit jantung. Imosennya pasti tidak boleh terpancing dan tidak boleh merah. Kalau tidak lain kali tidak akan seberuntung ini. Bisakah kami masuk melihatnya sebentar lagi, akan kembali ke kamar. Jangan buru-buru, jangan ribut. Terima kasih dokter, terima kasih dokter. Kakek. Kakek saya datang. Dia datang buat apa keluar? Kakek Qingqing. Kamu juga keluar dulu. Xiao Tian dan Anan tinggal. Xiao Tian. Kamu sudah menyelamatkan saya sekali lagi. Bagaimana saya bisa membalasnya kakek? Kamu pasti akan baik-baik saja. Ah, saya tahu waktu saya tidak banyak lagi. Saya berharap sebelum saya pergi, bisa melihat kalian berdua menikah. Kakek kamu. Xiao Tian, ambilkan tas saya itu. Ini kakek untukmu. Xiao Tian, simpan baik-baik buku nikah ini. Pilih hari yang baik untuk mengurus surat nikahnya. Kakek kamu. Kakek Anda tenang saja. Saya pasti akan memperlakukan Anan dengan baik. Kamu saya percaya. Saya hanya tidak tenang dengan Anan dan juga itu. Ah, benar-benar memalukan. Kakek saya menikah dengannya. Anan, jangan banyak bicara. Kamu tidak dengar apa kata dokter tentang kondisi kakek sekarang. Jangan buat kakek marah. Di keluarga Ye menikah dulu baru berkarir. Setelah kalian berdua menikah, saya bisa tenang. Menyerahkan grup Y kepada kalian. Saya sudah lelah. Kalian pulang saja, saya mau istirahat. Kakek saya akan menemanimu. Kak Xiao Tian, sepertinya kamu lelah begadang semalaman. Qingqing, kita akan segera punya uang. Penderitaan kecil ini apa sih? Tapi kamu hampir menikah. Lalu bagaimana dengan saya? Tenang saja. Seumur hidup saya hanya mencintai satu orang. Saya akan mencari cara untuk tidak menikah dengannya. Beginilah, kamu cari beberapa wartawan. Mengintai di depan kantor catatan sipil. Sisanya saya yang atur. Benarkah? Dan datanglah. Ye Anshi, setelah sekian lama akhirnya saya akan berhasil. Halo. Ye Anshi. Kakek mendesak kita untuk menikah dan mendaftarkan pernikahan. Saya pikir lebih baik hari ini saja. Dengan kondisi kakek seperti ini, saya tidak ingin meninggalkan penyesalan untuknya. Penyesalan. Sepertinya kamu yang tidak ingin menyesal. Saya sarankan kamu melupakan niat itu. Pagi-pagi sudah sial. Kemarin malam kakek bilang apa padamu? Kakek menyuruh saya mendaftarkan pernikahan dengan Lu Tian. Mendaftar saya tidak setuju. Tentu saja saya tidak akan menikah dengannya. Tunangan. Saya bilang saya tidak akan pergi. Kita berfoto di depan kantor catatan sipil.
Buat penampilan cari wartawan untuk menyebarkan berita. Lalu buat yang palsu untuk menipu kakek. Bisa jam 2 siang. Anan, kamu datang, ayo pergi. Bermain peran harus sampai habis. Halo Nona Ye, mengapa dulu kamu dengan sombong menyatakan cinta pada orang lain? Kenapa hari ini, kamu mendaftarkan pernikahan dengan Lutian? Karena kakek hanya mengakui saya sebagai cucu menantunya. Apakah Bapak Lu tidak keberatan? Apakah Bapak melakukannya untuk Ye Group? Asalkan Anan mau kembali, saya bersedia memaafkannya. Kalau begitu Nona, ya boleh, saya Sudah, bertanya. jangan sampai melewatkan waktu yang baik. Kakek. Hari ini saya dan Anan sudah menikah, lihatlah. Wah, bagus sekali kalau begitu. Saya bisa dengan tenang menyerahkan Ye Group kepada kalian. Apakah ini bisa Kak Xiaotian? Berita tentang pernikahan saya dengan Ye Anzi sudah tersebar. Sekarang di luar sana semua orang mengira saya dan Ye Enzi benar-benar menikah. Dan semua orang berpikir, saya sudah menjadi pemimpin Ye Group. Halo Direktur Wang. Halo. Halo Direktur Wang. Silakan duduk. Direktur Wang, Ini adalah perjanjian kerjasama kami. Jika ada yang kurang sesuai, kita bisa berdiskusi lagi. Sepengetahuan saya, Ye Group seharusnya membangun keluarga dulu baru kemudian bisnis. Benar. Saya dan Ye Anzi sudah menikah dan kakek sudah menyerahkan Ye Group kepada saya. Berarti sekarang Ye Group dipimpin olehmu. Iya. Xiao Li. Tunggu sebentar, silakan lanjutkan. Silakan. Saya sudah melihat perjanjiannya, tidak ada masalah, bisa ditandatangani. Kebetulan industri hiburan Ye Group selalu menjadi minat saya dan sangat sesuai dengan arah perkembangan grup kami. Terima kasih. Bodoh, buka matamu. Ini. Coba-coba. Enak tidak? Enak. Benarkah saya coba? Kok tidak ada rasanya? Hari ini kamu mau apa sih? Kan sudah bilang untuk memikat hati pria. Pertama harus memikat perutnya. Jadi saya membuat hidangan ini untukmu. Sebenarnya saya rasa kamu sudah memikat hatiku. Tentang perutku. Tolong jangan ganggu lagi ya. Siapa Direktur Wang dari grup Hongwei? Membeli Ye Group kapan itu terjadi? Halo Direktur Ye, tadi Direktur Wang dari grup Hongwei datang membawa banyak orang. Katanya sudah membeli grup Ye, lalu dia bilang, kalau karyawan kita mau bisa tetap tinggal. Kalau tidak mau silakan cari tempat lain. Grup Ye, apakah mungkin akan dijual? Saya pasti tidak akan menyerahkan grup Ye. Nona Ye. Lama tidak bertemu. Bisnis Direktur Wang benar-benar berkembang pesat sampai membeli grup Ye kita. Tapi Direktur Wang, saya tidak pernah membicarakan masalah pembelian perusahaan dengan Anda. Apakah Anda mungkin tertipu oleh seseorang? Nona Ye, Wang sudah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun. Masih bisa menguasai hal ini. Kalau Anda tidak percaya, silakan lihat perjanjiannya. Lutian Direktur Wang. Lutian dan grup Ye tidak ada hubungannya. Nona Ye, sepengetahuan saya, Anda sudah menikah dengan Lutian dan Direktur Ye Senior. Juga menyerahkan grup Ye ke tangan Lutian. Anda bilang tidak ada hubungannya. Tapi segel perusahaan ini asli kan? Secara hukum sudah berlaku. Nona Ye, kalau Anda benar-benar tidak rela dengan grup Ye, saya bisa menyediakan posisi untuk Anda. Selamat datang kembali kapan saja. Lutian si brengsek ini. Mana segel perusahaan? Tidak tahu. Bagaimana dengan CCTV kalian? CCTV rusak, belum diperbaiki. Tidak apa-apa Anzi, nanti saya yang menafkahi kamu. Pakai apa kamu menafkahi saya dengan menjual penampilanmu di bar? Untuk menafkahi saya. Saya.
Kenapa kamu mengikuti saya? Saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Saya juga bukan anak orang kaya lagi. Saya tidak bisa menafkahi kamu. Saya tidak perlu kamu menafkahi saya bisa menafkahi kamu. Lagi pula kamu pernah bilang akan bertanggung jawab pada saya. Pergilah, saya ingin sendirian. Keluarga Ye sudah hancur di tangan saya. Saya tidak bisa memaafkan diri sendiri. Yang Master, pulanglah untuk mewarisi grup ini. Jadi kamu bisa membantu Nona Ye. Untuk membeli grup Y. Ayo. Kamu kembali. Ya. Kamu tidak pernah pulang sendiri, hari ini, kamu pulang sendiri. Pasti ada sesuatu, tidak peduli kamu mengaku, atau tidak, aku ini ayahmu. Kita berdua adalah ayah dan anak. Kamu sangat mirip dengan sifatku dulu. Tidak pernah mau menyerah dengan mudah. Katakanlah Ada APA. Aku ingin mengakuisisi grup Y. Grup Y. Aku ingat. Beberapa waktu lalu, memang ada seseorang yang datang menemuiku untuk membicarakan investasi. Aku bisa memberikan seluruh grup Jiang padamu. Tapi grup Y itu kecil, tidak ada artinya. Aku hanya ingin grup Y. Bukannya kamu tidak tertarik dengan bisnis? Kenapa kamu sangat menginginkan grup Y? Ada apa yang istimewa? Tidak ada kamu mau bantu atau tidak. Kalau tidak mau bantu aku pergi. Jangan buru-buru, duduklah, sudah bertahun-tahun. Ini pertama kalinya, kamu meminta sesuatu padaku. Aku sangat senang, bagaimana mungkin aku tidak membantumu? Katakanlah bagaimana caranya. Grup Y sekarang sudah diakuisisi oleh Hong Wei. Aku ingin membelinya kembali. Tidak masalah, Xiao Wang dari Hong Wei adalah orang yang dulu aku bimbing hal kecil seperti ini. Dia masih bisa memberiku muka, tapi kamu juga harus membantu ayahmu sedikit. Katakan. Gu Linger, yang baru pulang dari studi di Australia itu. Kamu temui dia sekali. Aku sudah punya tunangan. Kamu temui dia sekali. Aku punya hubungan pernikahan dengan keluarga mereka, tidak peduli berhasil atau kalian bisa berteman saja. Aku adalah tunanganmu, Gulinger. Jiang Yubai. Dari sikapmu dipaksa keluarga ya? Aku juga. Aku bilang tidak mau, ayahku memaksaku datang. Dia bilang kalau aku tidak datang, berarti tidak memberinya muka-muka apa itu. Yang penting, dia bilang tidak akan memberiku uang saku lagi, itu yang tidak bisa kutahan. Ini zaman apa lagi? Masih bicara soal pernikahan, lucu banget. Umurku berapa sih, masih bayi aja. Lagian aku belum puas main. Kenapa kamu diam aja, nggak seru? Aku udah punya tunangan, namanya Ye Anzi dari keluarga Ye. Beneran? Ada fotonya, nggak, tunjukin dong? Aku ini ahli deteksi teh. Nggak ada teh hijau yang bisa lolos dari mataku. Kamu beruntung banget ya. Ye Anzi dari keluarga Ye. Keluarga Ye ada yang namanya Su Qingqing. Sama Lu Tian, kamu tahu nggak? Beberapa waktu lalu. Mereka tiba-tiba ngajak ayahku bicara soal akuisisi. Kamu tahulah, keluarga Ye itu kecil, ayahku nggak peduli. Iya, dua orang itu sampah. Untung ayahku nggak setuju, nggak ngasih mereka masuk. Kamu ketawa ya? Kamu harus sering-sering ketawa, ayo minum. Buat tunanganmu. Oke. Oke, mari kita minum untuk kebebasan. Untuk puisi dan masa depan. Oke, bersulang. Oke, bersulang. Awalnya aku mau minta maaf, tapi malah kamu di sini minum sama cewek cantik. Apa karena aku bangkrut langsung pindah ke pelukan orang lain? Hei, siapa kakek? Siapa? Kakek ini aku, Xiao Tian. Sudah larut malam, ngapain kamu kesini? Aku mau kasih kado. Mana ada orang ngasih kado tengah malam? Aku mau antar kakek pergi. Dulu aku cuma penonton. Yang nyelamatin kamu bukan aku. Salahkan aja matamu yang gak jelas. Salah ngira aku penyelamatmu. Selama ini aku gak nolak. Tapi aku juga gak ngaku. Itu cuma keinginanmu sendiri. Dan Qingqing,
Dia teman masa kecilku. Kamu suruh dia cuci baju masak. Dasar tua bangka. Sekarang keluarga Ye udah jadi milikku. Kamu sudah tidak berguna lagi. Kakek, semoga kau tenang di perjalanan. Kak Anan aku dan Kak Xiaotian pasti akan merawatnya dengan baik. Kakek kami antar kau. Anggap saja ini bakti kami padamu. Nona Ye. Aku bukan Nona Ye lagi. Aku akan pergi. Tidak akan mengganggumu mencari ikan besar. Kenapa kau bilang begitu? Jiang Ye Febei. Jangan bilang kau di bar, berpelukan dengan wanita lain untuk mencari uang demi menghidupi aku. Kau bilang aku bisa percaya padamu, bukan? Apa yang sebenarnya kau inginkan? Apakah kau pernah benar-benar mencintaiku? Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Jiang Ye Febei. Aku secara resmi memberitahumu, kita putus. Ye Anzi. Ada apa tuan muda? Ye Anzi dia. Baiklah, aku mengerti. Tuan muda, jujur saja. Aku mau bilang sesuatu padamu. Katakan. Sekarang kau sudah 100% jatuh cinta pada Nona Ye. Dan cintamu sangat dalam. Apa yang kau katakan bukan omong kosong. Ya, hari ini kau di bar dengan Nona Gu. Ini agak Agak apa? berlebihan. Bayangkan jika aku adalah Nona Ye. Aku juga akan sangat sedih. Baru saja grupnya diakuisisi kemudian. Kau berpelukan dengan orang lain di bar. Ini kau yang suruh aku bicara. Kalau begitu lanjutkan apa yang harus dilakukan. Katakan apa yang harus kulakukan. Minta maaf padanya, dan coba merebutnya kembali. Orang tua. Aku sudah berjanji padamu dan sudah melakukannya. Bertemu dengan Guling R. Kalau begitu janjimu padaku tentang Ye Group. Apa? Kakek Ye sudah meninggal. Ye Nyonya. Silakan duduk. Saya sudah mendengar tentang hal Ye, Tuan, mohon tabah. Terima kasih Tuan Wang. Ngomong-ngomong Tuan Wang. Apa yang kamu bicarakan di telepon sebelumnya? Apa sebenarnya masalahnya? Grup Hongwei kami, setelah melakukan penelitian untuk industri hiburan Ye, kami merasa tidak sesuai dengan arah pengembangan masa depan grup kami, jadi kami akan menghentikan akuisisi Ye. Benarkah? Lalu Tuan Wang, apakah kamu pernah memikirkan untuk berinvestasi di grup Ye kita? Tidak perlu investasi. Tapi kami akan membayar kompensasi kepada Ye sebesar 10% dari dendawan prestasi. Tuan Wang ini. Berbisnis memang kadang bisa salah langkah. Nyonya Ye, bagaimana kalau kita makan dulu? Baik. Pelayan sajikan hidangannya baik. Halo. Grup Hongwei telah menghentikan akuisisi terhadap grup Ye dan membayar tambahan 10% denda wan prestasi. Apa daya tarik grup Ye ini? Sampai kamu rela melakukan semua ini. Tuan muda, apakah Anda ingin menjelaskan hubunganmu dengan Guling R kepada Nyonya Ye? Atau memberitahunya bahwa Anda yang menyelamatkan Ye? Karena ingin menyelamatkan Ye jadi bertemu dengan Guling R. Tidak perlu. Anda sekarang sudah 100% jatuh cinta pada Nyonya Ye. Dan sangat dalam. Maukah kamu menikah denganku? Ayo calon suamiku. Kalau tidak, Kalau tidak bagaimana? Serahkan ini padaku. Saya akan melindungimu.
Saya ingin menikah denganmu. Sialan Ye Anzi. Saya pasti akan menemukanmu kembali. Ye Tuan. Dia beberapa hari ini selalu menunggumu di sini. Setiap hari di sini. Mau pulang bersamaku tidak? Pulang. Aku mana punya rumah lagi. Saya tahu. Kamu sedih karena kejadian kakek. Tapi kamu masih punya aku. Dan kamu sudah janji akan bertanggung jawab padaku. Sekarang kamu mau menyerah begitu saja. Tidak perlu. Pergilah, jangan muncul lagi. Manajer Wang, manajer Wang, manajer Wang. Manajer Wang, di mana kapan uangnya akan diberikan padaku? Jangan berisik di sini. Hei kamu budak anjing satpam. Ye Group adalah yang dulu aku tangani, kenapa? Ada majikan baru lupa majikan lama. Orang yang sombong, kamu bilang siapa yang sombong? Panggil manajer Wang Kilyar. Ada apa cari manajer Wang? Kamu kenapa di sini? Kenapa kerja untuk manajer Wang? Lutian, jangan-jangan kamu pikir setelah kamu tanda tangan perjanjian dengan manajer Wang tinggal transfer uang. Adik King King MU. Bisa jadi nyonya Lu, ibu Lu MU. Lalu kenapa? Lutian, kamu seharusnya belum tahu. Manajer Wang sudah membatalkan akuisisi Ye Group dan membayar denda yang besar. Aku beritahu kamu, Ye Group sekarang milikku. Masa depan juga milikku. Tidak mungkin. Kalau tidak percaya, cepat tanya manajer Wang. Agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi, aku akan mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan hubungan kita. Kamu berani menjelaskan? Aku tidak akan memaafkanmu. Manajer Ye sudah diantar keluar. Orang yang tadi di pintu, dia pergi kemana? Dia sepertinya kena heat stroke. Yanzi, kalian sudah tidak ada hubungan lagi. Ada apa hari ini? Apa tentang akuisisi Ye Group oleh Hong Ye Group? Tidakkan dia sudah berhenti akuisisi dan membayar denda? Hei, dia datang. Sebentar lagi kita tahu ada apa. Itu kan manajer Wang dari Hong Ye Group. Sepertinya hari ini akan ada berita besar. Teman-teman wartawan, selamat siang. Saya yakin sebelumnya kalian sudah mendengar tentang akuisisi Ye Group oleh Hong Wei Group. Berita akuisisi hari ini saya mengadakan konferensi pers ini untuk menjelaskan fakta yang sebenarnya. Beberapa hari lalu tentang saya dan Lutian menikah, ada kabar bahwa kakek menjual grup Ye kepada grup Hong Wei. Semua itu tidak benar. Teman-teman semua, kita dari grup Hong Wei sudah menyelidiki Nona Ye. Tidak pernah menikah dengan Lutian. Jadi kami juga akan menghentikan rencana akuisisi terhadap grup Ye. Tentu saja dalam bisnis. Selalu ada aturan bisnis. Kami bersedia membayar denda kepada keluarga Ye. Memang hebat grup Hong Wei. Sungguh kuat apa yang dilakukan grup Ye kali ini. Benar-benar salah. Maafkan saya. Sebelumnya demi menyelesaikan wasiat kakek. Jadi saya mencuri surat nikah palsu untuk kakek. Tidak menyangka hampir menyebabkan kesalahan besar. Sekarang kakek sudah meninggal. Saya juga harus menanggung kesalahan saya, maafkan semua. Juga maafkan grup Hong Wei dan Pak Wang. Dan saya ingin mengatakan kepada semua, jika Lutian menggunakan nama grup Ye lagi untuk melakukan aktivitas bisnis apapun, tolong jangan percaya. Siapa itu? Itu adalah Ye Anzi. Mantan tunangan yang diumumkan secara publik. Benarkah bukankah itu anak klub malam? Masih berbicara begitu romantis. Lihat grup Ye sudah aman. Langsung mendekat. Kamu datang untuk apa? Yanzi, kamu tidak bisa lari. Seumur hidup kamu adalah wanita saya. Jiang Yefe, baik, kita sudah putus. Kamu bersama saya hanya untuk uang. Kamu sama sekali tidak mencintai saya. Saya akui. Awalnya kamu memang menarik saya.
Jadi saya ingin bermain-main, saya belum pernah melihat seorang wanita berani berbicara seperti itu kepada saya, tapi kemudian, bagi saya kamu bukan hanya sekedar menarik. Saya tidak akan percaya lagi padamu. Apakah saya mencintaimu atau tidak benar-benar tidak bisa merasakannya? Jiang Ye Fei, kita sudah selesai. Ambil lebih banyak, ambil lebih banyak. Pak Wang. Saya Jiang Ye Fei dari keluarga Jiang Zijie. Teman-teman wartawan, 3 hari kemudian. Waktu dan tempat yang sama. Aku akan memberikan kalian berita besar. Malam ini aku akan menemukan seorang putri kaya untuk kalian. Sebentar kalian sembunyi dulu. Jangan sampai gadis kecil itu ketakutan. Kalau aku panggil baru kalian keluar. Kak Anan duduk. Kak Anan, aku tahu urusan kakek. Kamu pasti peduli. Aku tidak punya waktu untuk basa-basi, cepat katakan. Kak Anan buru-buru datang, pasti kamu haus. Mau minum jus dulu? Aku tidak minum. Kenapa takut aku racuni minumanmu? Ayo minum sedikit, nanti aku kasih tahu. Kamu. Nona tunang, aku akan merawatmu baik-baik. Tolong pergi. Tolong. Anzi. Berani kamu memukulku, tidak takut mati. Kamu berani sentuh wanitaku. Nona Su mau kemana? Duduk. Berani menyakiti Nona Ye, tidak takut mati. Karena kamu suka sekali dengan ini. Kamu sendiri harus merasakan rasanya. Tuang. Aku tahu salah. Minum. Nikmati saja. Panas. Ye Anzi. Panas. Yanzi, kamu ngapain? Panas, tidak nyaman. Yanzi, kamu main api. Aku tidak nyaman. Kenapa kamu bohong padaku? Semua orang membohongiku. Berhenti. Turun. Aku kasih tahu aku cinta kamu. Kenapa aku di sini? Kamu bangun. Jiang Ye Fei, kamu binatang. Aku bukan. Kemarin malam Su Qingqing kasih kamu obat, aku yang menyelamatkanmu. Di mobil kamu malah ke aku. Jangan bicara lagi. Jiang Ye Fei. Kita bukan pertama kali. Jiang Ye Fei. Malu-malu kenapa? Jiang Ye Fei, kita sudah putus. Aku tidak setuju. Kenapa? Karena selama Ye masih ada, aku masih punya nilai manfaat ya. Karena aku mencintaimu. Anan, mari kita bersama lagi. Oke. Banyak hal terjadi selama ini. Ye telah diambil alih. Aku tahu. Kakek sudah pergi. Aku tahu. Kamu tahu.
Maaf aku tidak ada di sampingmu. Sejak Lutian muncul, kakek lebih menyukainya daripada aku. Meskipun aku tidak terlalu dekat dengan kakek. Tapi dia adalah satu-satunya orang yang aku miliki di dunia ini. Kamu masih punya aku. Kedepannya aku akan merawatmu. Aku pasti tidak akan membiarkanmu merasa tersakiti. Sayangnya dia tidak pernah tahu. Kamu adalah penyelamatnya. Kamu tahu saja sudah cukup. Kalau begitu di bar itu, wanita yang minum bersamamu siapa? Itu adalah adik yang baru aku kenal. Adik. Kamu tidak percaya? Tidak percaya bohong siapa? Aku punya videonya. Kalau tidak percaya lihat saja. Lalu apalagi rahasiamu yang kamu sembunyikan dariku? Tidak ada. Tapi aku punya satu kejutan. Sudah aku siapkan untukmu. Kamu bilang seorang pangeran klub malam bisa punya berita besar apa? Ah, anggap saja keluar untuk mencari angin ini Yeanshi. Jangan-jangan dia sudah berhasil. Tidak mungkin Yeanshi sehebat itu. Tiga tahun lalu aku bertemu dengan seorang lansia yang terkena serangan jantung di jalan. Aku memberinya obat jantung, lalu mengantarnya ke rumah sakit. Dan ketika aku kembali setelah membayar, aku menemukan di ruang perawatan ada seorang orang yang memakai baju kurir. Kupikir itu keluarga pasien. Jadi aku tidak kembali ke kamar pasien, langsung pergi. Dan kejadian selanjutnya pasti kalian semua sudah tahu. Kurir itu adalah Lutian. Dan orang tua yang sakit jantung itu adalah Pak Ye tua. Kakekku menyuruhku menikahi Lutian hanya untuk membalas budi. Dan Lutian dari awal sampai akhir hanya punya satu tujuan, Yaitu untuk merebut harta keluarga Ye. jadi orang yang menyelamatkan Pak Ye tua. Bukan Lutian tapi aku. Dan yang seharusnya menikahi Nona Ye, seharusnya juga aku. Nona Yanzi, maukah kau menikah denganku? Orang kalau sudah kaya apapun berani dikatakan. Jangan-jangan Yeanshi kena guna-guna. Dulu Lutian adalah penyelamat keluarga Ye. Sekarang Pak Ye sudah meninggal, mereka buru-buru menjelek-jelekan dia. Aku mau. Sebenarnya aku punya satu rahasia lagi harus kuakui padamu. Alasan grup Hongwei menghentikan akuisisi terhadap Ye adalah karena grup Jiang. Jiang Yefebai, apa yang kau katakan? Grup Jiang mana mungkin grup Jiang? Sudah melihat grup Ye, jangan dengarkan dia. Dia cuma penipu selain menjelek-jelekkan. Keluarga Jiang itu keluarga apa, mana mungkin kau bisa mendekat. Dia cuma ngomong sembarangan. Aku bisa membuktikan. Dia juga tidak akan datang untuk main sandiwara, apa yang dia katakan benar. Ini benar-benar Pak Jiang kok datang. Pak Jiang dari grup Jiang selama ini sedang mencari anaknya yang sudah lama terpisah. Untuk membawa anaknya kembali mewarisi hartanya. Jangan-jangan anak majikan klub malam itu adalah anak Pak Jiang. Kok kau datang? Hari ini adalah hari lamaranmu, mana mungkin aku tidak datang. Halo, namaku Jiang Shijie. Aku adalah ayah Jiang Yefebai. Sangat senang bertemu denganmu. Halo. Kalau kau datang untuk menghentikan kami berdua, kusarankan kau urungkan niatmu. Mana mungkin aku datang untuk menghentikanmu. Aku senang tidak kepalang. Konferensi pers grup Y sebenarnya ada apa sih? Sudah kubilang Xiaobai nggak mungkin asal-asalan tertarik sama grup Y yang kecil ini, ayo bilang. Awalnya Nona Ye yang duluan cari yang master. Yang master nggak suka sama dia terus. Makin lama makin gak bisa move on dari Nona Ye. Jadinya kayak gini sekarang. Kalau gitu, memang Xiaobai yang salah sama Ye Anshi. Kita harus bertanggung jawab sama dia. Dulu aku sama ibumu. Karena nggak direstuin keluarga. Jadi kayak gini sekarang, aku nggak mau kalian ngulang kesalahan yang sama. Hari ini aku punya hadiah besar buat kalian. Kalau kalian udah nikah pasti semuanya bakal baik-baik aja. Grup Jiang bakal aku serahkan ke kalian. Ayo.